10 pesan ajaran Sunan Kalijaga. Meski sederhana, tapi punya makna yang luar biasa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga telah memberikan jasa-jasa yang sangat berharga dalam perkembangan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga selain sebagai seorang dai, beliau juga seorang ahli seni dan budaya. Sunan Kalijaga juga dikenal sangat mudah bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau melakukan safari berkeliling ke berbagai pelosok daerah. Dengan keahlian seni dan budaya yang dimilikinya tersebut, Sunan Kalijaga berhasil mengajak masyarakat mengenal ajaran agama Islam. Bukan hanya nama besar beliau yang masih terus dikenang, beberapa ajarannya yang filosofis itu juga masih banyak diingat dan dipegang masyarakat Jawa hingga sekarang ini. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 10 pesan ajaran Sunan Kalijaga yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, urep iku urup. Urup dalam bahasa Jawa memiliki arti nyala api, dimaknai menerangkan. Jadi maksud dari pesan ajaran di atas adalah mengisyaratkan bahwa hidup itu hendaknya bisa memberikan manfaat terhadap diri dan juga orang-orang yang berada di sekitar. 2. Memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro. Isi pesan ajaran ini mengajak manusia untuk berupaya menjaga kedamaian dan kesejahteraan dan menghindari sifat angkara murka, serakah, dan berlaku tidak adil. Selanjutnya yang ketiga, Surodiro Joyo Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti. Maksud dari pesan ajaran yang satu ini menjelaskan bahwa segala kebatilan dan perbuatan angkara murka akan bisa dikalahkan dengan kebaikan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia perlu bersikap bijaksana, lembut hati, dan juga sabar. Kemudian yang keempat, gluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Maksud dari pesan ajaran di atas erat kaitannya dengan situasi yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak di antara kita yang suka berdalih memperjuangkan kebenaran dengan mengajak orang lain membawa serta masa banyak. Sekiranya juga kita diingatkan pula saat kita mencari kemenangan dalam hidup, sepatutnya untuk tidak mempermalukan lawan atau pesaing. Demikian juga mengenai kewibawaan, bahwa kehormatan dan penghargaan seseorang bisa diperoleh dengan tanpa perlu memamerkan kekuatan. Pesan ini pun mengisyaratkan bahwa seseorang dapat dikatakan kaya tanpa harus didasarkan dengan banyaknya harta benda yang dipunyainya. Semua pesan di poin ini berisikan ajakan untuk berbanyak ilmu dan perkuat keimanan. Dengan dua hal tersebut, manusia akan dapat mencapai kemenangan, kejayaan, dan kekayaan yang sejati. Selanjutnya yang kelima, datan serek lamun ke taman, datan susah lamun kelangan. Maksud dari pesan tersebut adalah mampu hidup dengan seimbang dan selaras. Pesan ajaran ini mengajak manusia agar tidak gampang sakit hati ataupun sedih saat ditimpa musibah ataupun ketika kehilangan sesuatu. Tidak pula larut dalam kegembiraan saat mendapatkan berbagai fasilitas kenyamanan hidup. Hidup disikapi dengan rasa syukur dan ikhlas menerima takdir dari Tuhan. Selanjutnya yang keenam, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ajaran ini mengandung pengertian bahwa dalam hidup tidak boleh mudah terpikat dengan sesuatu yang baru mempesona mata. Kita juga diingatkan agar jangan mudah menyesali sesuatu karena akan bakal dekat dengan putus asa. Isi ajaran ini juga melarang kita jangan mudah silau dengan sesuatu yang bersifat mengejutkan. Pada pesan akhir ojo aleman dapat diartikan dalam hidup kita jangan manja. Tidak boleh bergantung pada orang lain. Di sini kita diajak agar dalam hidup harus memiliki sifat mandiri. Kemudian yang ketujuh, ojo ketungkul marang kelungguhan, kadonyan lan kemareman. Pesan ini secara garis besar melarang manusia agar tidak terobsesi atau terkungkung oleh keinginan hawa nafsu
untuk memperoleh kedudukan kebendaan dan kepuasan duniawi. Selanjutnya yang ke-8, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidra mundak cilaka. Pesan ini mengingatkan manusia agar bertindak rendah hati pada sesama, tidak merasa saling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Kemudian selanjutnya yang ke-9, ojo milik barang kang melok, aja mangro mundak kendu. Dalam pesan ini kita diingatkan agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tampak mewah, cantik dan juga indah. Kita pun harus tetap fokus pada satu tujuan, jangan terlalu bercabang, yang akhirnya niat dan semangat keburu kendor sebelum tujuan itu tercapai. Kemudian yang terakhir, ojo adigang adigong adiguno. Pesan ini sangat familiar namun sangat susah untuk diaplikasikan. Kita dilarang merasa sok berkuasa, paling besar dan juga paling hebat. Demikianlah beberapa pesan ajaran Sunan Kalijaga yang sederhana, namun secara keseluruhan memiliki makna filosofi yang dalam. Tentunya 10 pesan ajaran di atas masih tetap relevan dan sangat baik jika bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat.